Amin, saudara. Sudah mengundang Yesus masuk? Siapa yang sudah mengundang Yesus masuk dalam hatinya? Puji Tuhan. Silakan duduk. Selamat pagi, sama hari Minggu jemaat sekalian. Saya harap semua yang angkat tangan sungguh-sungguh sudah mengenal Yesus Kristus. Bukan kenal Dia dari orang lain. Bukan kenal Dia dari orang tua kita. Bukan kenal Dia dari orang-orang yang sudah meninggal. Tetapi kenal Dia secara pribadi. Dan kalau kita mengenal Dia secara pribadi, maka kita pasti rindu untuk mengenal firman-Nya. Dan untuk itulah kita berkumpul pada hari ini. Kita mau belajar firman Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita. Nah, biasanya kita akan membaca dari Matius karena saya ada dalam seri Matius. Tapi hari ini saya akan mengajak kita untuk melihat sesuatu yang berbeda. Dan ada alasannya. Coba kita lihat, kita buka Alkitab kita di dalam 1 Timotius pasalnya yang ketiga. Jadi seri Matius, jangan khawatir, masih akan kita lanjutkan. Tapi untuk hari ini kita akan melihat 1 Timotius pasalnya yang ketiga. Dan kita akan lihat ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-13. Ya. 1 Timotius pasal 3 ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-13. Kalau sudah dapat, saya akan bacakan, silakan jemaat memperhatikan dengan baik. Demikian firman Tuhan. Demikian juga diaken-diaken haruslah orang terhormat. Jangan bercabang lidah, jangan penggemar anggur, jangan serakah. Melainkan orang yang memelihara rahasia iman dalam hati nurani yang suci. Mereka juga harus diuji dahulu, baru ditetapkan dalam pelayanan itu. Setelah ternyata mereka tak bercacat. Demikian pula istri-istri, hendaklah orang terhormat. Jangan pemfitnah. Hendaklah dapat menahan diri dan dapat dipercayai dalam segala hal. Diaken haruslah mempunyai hanya satu istri dan mengurus anak-anaknya dan keluarganya dengan baik. Sebab mereka yang melayani dengan baik beroleh kedudukan yang baik, sehingga dalam iman kepada Kristus Yesus mereka dapat bersaksi dengan leluasa. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang di surga, kami mengucap syukur Tuhan, kasih setiamu begitu besar. Engkaulah yang telah mendirikan jemaat ini. Engkaulah kepala dari jemaat ini, kepala dari tubuh Tuhan. Dan kiranya Engkaulah yang terus membangun jemaat ini dengan firman-Mu, dengan orang-orang yang diselamatkan, orang-orang yang bertumbuh dalam iman. Dan Tuhan, kami rindu untuk belajar, kiranya Roh Kudus-Mu yang akan sungguh-sungguh menerangi hati dan pikiran kami. Kami berdoa dan kami minta ini dalam nama Yesus Kristus. Amin. Baik, saya memilih perikop ini untuk kita bahas karena sebagaimana sudah diumumkan beberapa waktu yang lalu, gereja kita karena ada pertumbuhan jemaat, ya, kita memerlukan diaken-diaken tambahan. Kita berencana akan mengadakan pemilihan diaken dan pemilihan diaken akan kita lakukan pada minggu pertama bulan Juli. Ya, jadi itu berarti tanggal 6 Juli nanti. Nah, biasanya pada minggu pertama bulan Juli habis kebaktian kita ada acara jemaat yaitu perjamuan Tuhan. Ya, jadi kita akan lakukan pemilihan setelah itu. Nah, jadi sambil kita mengarah ke sana, ya, tentu jemaat perlu tahu dan kita perlu belajar dari firman Tuhan. Sebenarnya apa itu diaken? Siapa bisa menjadi diaken? Apa pekerjaan diaken? Dan lain sebagainya. Oleh karena itu, kita membaca ayat yang baru saja, perikop yang tadi kita bahas di sini. Dan kalau jemaat sekalian punya Alkitab fisik, nah ini salah satu keuntungan Alkitab fisik ya dibandingkan dengan Alkitab handphone. Ya. Alkitab handphone ada manfaatnya nggak? Oh,
ada banyak manfaatnya, ya, terutama karena jarang orang lupa handphone, lupa Alkitab sering, saudara. Ya. Wah, saya lupa bawa Alkitab. Oke, itu sering, ya, zaman dulu apalagi. Ya. Tapi lupa bawa handphone, saya lihat kok jarang gitu, jarang orang lupa bawa handphone. Ya. Jadi Alkitab handphone ada keuntungannya karena lebih sering dibawa kemana-mana, gampang untuk search dan lain sebagainya. Ya. Tetapi Alkitab handphone ada kerugiannya juga, yaitu satu, gampang ada distraksi. Kalau Anda membaca Alkitab handphone, tiba-tiba masuk WA, tiba-tiba masuk push notification dan lain sebagainya. Ya, atau Anda dengar khotbah dengan saya, sepertinya mau baca Alkitab tapi Anda scrolling Instagram atau lain sebagainya. Ya. Jadi potensi distraksi cukup besar dalam Alkitab handphone. Oleh karena itu di dalam jemaat kita selalu berkata, kalau Anda mau memakai Alkitab handphone, bukan hanya di off-kan suaranya, tapi Anda bikin dalam mode pesawat. Ya. Anda bikin dalam mode pesawat, ini adalah petunjuk dari gembala, begitu ya. Nah, jadi kalau Alkitab bilang taatilah pemimpin-pemimpinmu, taatilah dalam hal ini. Gitu ya. Kalau Anda mau membaca Alkitab dengan handphone, buat dalam mode pesawat. Ya. Kalau Anda naik pesawat saja bisa mode pesawat, Anda terbang ke Medan 2 jam, terbang ke Pontianak 1,5 jam, Anda bisa bikin mode pesawat, kenapa di dalam jemaat tidak bisa? Oke, jadi dan kelemahan kedua dari Alkitab handphone adalah Anda hanya bisa baca beberapa ayat saja. Jadi Anda tidak bisa lihat luas konteksnya gitu ya. Tapi kalau Anda punya Alkitab fisik, Anda akan melihat bahwa di sebelah atas dari ayat yang tadi kita baca, perikop yang kita baca, ada syarat penilik jemaat, yaitu gembala. Ya, jadi ini adalah perikop di mana ayat 1-7 berbicara mengenai syarat gembala atau penilik. Ya. Kemudian ayat 8-13 berbicara mengenai syarat diaken. Gitu. Jadi rupanya penilik dan diaken ini adalah dua jabatan yang Tuhan kasih syaratnya di dalam Alkitab di sini. Nah, oleh karena itu ini adalah hal yang indah di sini. Dan coba kita bandingkan dengan Filipi. Coba kita buka Filipi, saudara sama Tuhan. Filipi pasal 1, ya, ayatnya yang pertama, Filipi 1 ayat 1, dikatakan di sini, dari Paulus dan Timotius, hamba-hamba Kristus Yesus, kepada semua orang kudus dalam Kristus Yesus, dengan para, nah kalau TB2 dia bilang pengawas jemaat. Kalau TB1 maksudnya para penilik jemaat dan diaken. Oke, jadi ada penilik jemaat atau gembala dan diaken di sini. Jadi kita melihat bahwa di dalam Alkitab tidak akan menemukan istilah kardinal, Anda tidak akan menemukan istilah paus, Anda tidak akan menemukan istilah patriark, Anda tidak akan temukan istilah majelis, Anda tidak akan temukan istilah vikar, Anda tidak akan temukan istilah pendeta, tetapi Alkitab berbicara mengenai penilik atau gembala, yang nama lainnya adalah penatua. Kemudian Anda akan menemukan diaken di sini. Jadi kalau kita mau mengikuti Alkitab, ya, maka diaken adalah salah satu jabatan di dalam Alkitab. Tapi saudara yang kasih Tuhan, dengan memahami itu, ya, ternyata kata diaken ini ya, ada arti umumnya, gitu ya. Jadi coba kita balik lagi ke 1 Timotius pasal 3 tadi, ayat 8 sampai ayat 13. Dan hari ini kita ingin belajar tentang diaken. Ya. Dan ada 3 hal yang saya ingin ajak kita lihat tentang diaken dari firman Tuhan. Yang pertama, kita lihat pelayanan diaken itu seperti apa. Nah, coba kita lihat ayat yang ke-8. Kita lihat dari kata diaken itu sendiri. Demikian juga diaken. Nah, kata diaken ini bukan kata yang natural muncul dalam bahasa Indonesia. Kata diaken adalah kata serapan. Kata serapan, jadi bukan dari sananya udah ada kata diaken artinya apa gitu, tidak ada. Kata diaken ini serapan dari bahasa Yunani. Jadi di bahasa Yunaninya ini adalah kata diakonos sebenarnya. Yang artinya adalah pelayan. Diakonos artinya pelayan. Dan kata diaken ini bisa dipakai, kata diakonos ini bisa dipakai dengan 2 arti. Yang pertama adalah arti jabatan. Dan yang kedua adalah arti umumnya, yaitu orang yang melayani. Di dalam Alkitab ada banyak kata seperti itu. Misalnya,
kata rasul, apostolos. Ya. Rasul itu bisa rasul artinya jabatan rasul, tapi bisa juga dipakai dalam pengertian umum orang yang diutus, karena apostolos artinya diutus, orang yang diutus. Jadi rasul dalam pengertian jabatan, hari Jumat lalu kita barusan seminar, apakah hari ini saya bisa bernubuat, berbahasa lidah, melakukan karunia mukjizat, dan kita bilang jabatan rasul sudah berhenti, sudah tidak ada lagi. Tidak ada lagi orang yang memiliki jabatan rasul, tetapi kata rasul itu sendiri, apostolos, memiliki arti utusan sebenarnya. Jadi siapapun bisa menjadi utusan dalam pengertian yang umum. Kalau misalnya saya utus seseorang, saya utus penginjil atau kita utus seseorang untuk melakukan sesuatu, bisa disebut utusan juga. Ya. Yang dalam bahasa Yunaninya adalah apostolos sebenarnya. Tetapi untuk jabatan tidak ada lagi. Nah demikian juga kata diaken. Diaken itu ada jabatan diaken. Jabatan diaken tadi kita baca di dalam Filipi pasal 1 tadi. Ya, Paulus menulis kepada jemaat Filipi, kepada para gembalanya, para peniliknya, dan para diakennya. Berarti itu adalah jabatan diaken di situ. Tetapi kata diakonos atau diaken ini ada pengertian umumnya. Pengertian umumnya adalah orang yang melayani atau pelayan. Nah, contoh pemakaian seperti itu ada di dalam Matius. Coba kita buka. Ya, Matius pasalnya yang ke-20. Kita lihat ayatnya yang ke-26. Matius pasal 20 ayat yang ke-26. Di sini Tuhan Yesus marah karena murid-muridnya berebutan siapa mau menjadi yang paling hebat. Tetapi Tuhan berkata di ayat 26, tidaklah demikian di antara kamu. Siapa saja yang ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Nah, kata pelayan di sini adalah kata yang persis sama dengan kata diaken itu tadi, yaitu diakonos. Gitu ya. Ini adalah contoh penggunaan kata diaken dalam pengertian umum, bukan jabatan. Ya. Bahwa diaken artinya pelayan, diakonos artinya pelayan, orang yang melayani. Nah, jadi kalau kita melihat, oke, ada kata diakonos, dan kata diakonos ini memberitahu kita pekerjaan dia apa. Ya. Apa fungsi dari jabatan ini? Karena artinya saja adalah melayani, orang yang melayani. Tetapi pelayanannya sedikit berbeda dengan pelayanan seorang penilik atau gembala. Makanya ada dua jabatan ini. Makanya di dalam 1 Timotius 3 ayat 1-7 ada syarat untuk gembala atau penilik. Kemudian ayat 8-13 ada syarat untuk diaken. Perbedaannya di mana? Nah, untuk mengilustrasikan perbedaan fokus pelayanan dari gembala dengan diaken, kita harus melihat kepada pemilihan diaken yang pertama waktu gereja masih pertama mulai, yaitu di Yerusalem. Coba kita buka dalam Kisah Para Rasul, saudara kasih Tuhan. Kita lihat dalam Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-6 di sini. Kisah Rasul pasalnya yang ke-6. Dan kita akan lihat ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-7. Saya akan bacakan Kisah Rasul 6 ayat 1 sampai 7. Pada masa itu ketika jumlah murid semakin bertambah, timbullah sungut-sungut di antara orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani terhadap orang-orang Ibrani karena janda-janda mereka diabaikan dalam pelayanan sehari-hari. Kedua rasul itu memanggil semua murid berkumpul dan berkata, tidak baik jika kami melalaikan firman Allah untuk melayani meja. Karena itu saudara-saudara, pilihlah 7 orang dari antaramu yang terkenal baik dan penuh roh dan hikmat, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu. Dan kami sendiri akan memusatkan perhatian pada doa dan pelayanan firman. Usul itu diterima baik oleh seluruh jemaat. Lalu mereka memilih Stefanus, seorang yang penuh iman dan Roh Kudus, dan Filipus, Prokorus, Nikanor, Timon, Parmenas, dan Nikolaus, seorang penganut agama Yahudi dari Antioquia. Mereka dihadapkan kepada rasul-rasul, lalu rasul-rasul itu pun berdoa dan menumpangkan tangan di atas mereka. Firman Allah makin tersebar dan jumlah murid di Yerusalem makin bertambah banyak. Juga sejumlah besar imam menerima iman itu. Oke, walaupun kata diaken tidak disebutkan dalam perikop ini, tetapi ini adalah cikal bakal, ya, pemilihan 7 orang ini adalah cikal bakal dari
jabatan yang disebut sebagai diaken itu. Dan ingat bahwa kata diaken sebenarnya arti generiknya, arti umumnya adalah pelayan. Tapi kemudian akhirnya dipimpin oleh Roh Kudus, ini pertama kali ada orang dipilih dalam jemaat untuk suatu pelayanan yang khusus. Dan dalam perkembangan tahun-tahun selanjutnya, akhirnya posisi ini disebut diaken. Ya, dikasih nama posisi diaken. Gitu. Nah sehingga hari ini saya memberikan tema khotbah. Pada khotbah saya judulnya adalah diaken yang dipilih dan kita semua. Maksudnya apa saudara Tuhan? Saya ingin berkata bahwa memang gereja kita akan memilih diaken. Gereja kita sudah punya diaken, akan memilih diaken. Jadi ada jabatan diaken dan kita mau membahas tentang jabatan itu. Tetapi lebih daripada itu, memang ada orang-orang yang dipilih sebagai diaken, tetapi kita semua harus menjadi diaken juga, gitu ya. Dalam pengertian yang umum, dalam pengertian yang berarti orang yang melayani. Gitu. Semua anggota jemaat dipanggil untuk melayani, untuk ikut turut ambil bagian. Jadi dalam pengertian itu, semua jemaat harusnya adalah diaken dalam pengertian umum, orang yang melayani. Tetapi kita memang akan memilih orang-orang yang ditumpangkan tangan, tadi kita baca. Ketika mereka sudah pilih 7 orang, ya, yang penuh Roh Kudus, penuh iman, salah satunya Stefanus, yang paling terkenal Stefanus, kemudian Filipus dan sebagainya, kemudian mereka akan ditumpangkan tangan. Ditumpangkan tangan ini menyatakan suatu persetujuan, suatu dukungan. Ya. Para rasul setuju, para rasul mendukung dan mengatasnamakan jemaat untuk mengokohkan mereka kepada posisi itu. Dan sehingga diaken yang dipilih dan kita semua. Saudara Tuhan. Ada diaken yang dipilih dan ada diaken dalam pengertian kita semua, orang percaya. Nah, kalau kita melihat tadi di dalam Kisah Rasul pasalnya yang ke-6, kalau begitu, ya, seperti apa pelayanan atau pekerjaan dari diaken yang disebutkan di sini? Ya. Seperti apa itu? Jadi latar belakangnya adalah pada zaman itu karena penganiayaan dan lain sebagainya, rupanya ada banyak janda, katanya di sini, dan ada janda-janda yang berbahasa Yunani, ada janda-janda yang berbahasa Ibrani. Janda-janda yang berbahasa Yunani adalah yang dari diaspora. Jadi mereka adalah orang Yahudi yang mungkin di tempat-tempat lain, lahir di negara lain, ya, kurang fasih berbahasa Ibrani, mereka balik ke Yerusalem, mereka berbahasa Yunani. Dan mereka merasa bahwa mereka agak didiskriminasi ketika mungkin jemaat Yerusalem ada kasih bantuan, kasih perhatian, dan lain sebagainya. Ya. Apakah memang benar ada diskriminasi itu atau hanya dirasa-rasa saja? Alkitab tidak sebut dengan jelas. Tetapi para rasul akhirnya di bawah tuntunan Roh Kudus mengatakan, kalau kami yang mengurus ini, ya, ini bukanlah fokus kami, katanya. Karena dikatakan di ayat yang keempat di situ, kami sendiri akan memusatkan perhatian pada doa dan pelayanan firman. Sedangkan ada suatu pekerjaan di sini yang perlu dilakukan oleh orang-orang lain. Nah, disitulah akhirnya jabatan diaken ini diperlukan. Jadi jabatan diaken diperlukan karena ada pekerjaan di dalam jemaat. Pekerjaan yang bukan berhubungan dengan penyampaian firman Tuhan, bukan berhubungan dengan pengajaran, bukan berhubungan dengan hal-hal seperti itu. Tetapi kalau dikatakan di ayat yang kedua, istilahnya adalah melayani meja di sini. Dikatakan di ayat yang kedua, ke-12 rasul itu memanggil semua murid berkumpul dan berkata, tidak baik jika kami melalaikan firman Allah untuk melayani meja. Tidak ada yang salah dengan melayani meja, saudara. Melayani meja di sini adalah urusan-urusan lain. Ya, masalah, ya tadi itu pembagian makanan. Mungkin waktu itu mereka ada bagi-bagi makanan. Ya, mungkin mereka ada urusan-urusan lain. Tetapi ada pekerjaan di dalam jemaat yang kalau misalnya pengajar-pengajarnya, pengkhotbah-pengkhotbahnya harus turun tangan, maka itu akan menghabiskan terlalu banyak waktu. Seharusnya para pengajar, para rasul, para gembala dan lain sebagainya, katanya mereka berfokus kepada doa dan pelayanan firman. Sehingga ada banyak pekerjaan lain yang bisa ditolong, dibantu oleh orang-orang yang dipercaya oleh jemaat untuk melakukan itu. Dan ini adalah
kenapa jabatan atau pelayanan diaken ini diperlukan. Nah, settingannya pertamanya seperti itu, masalah menolong janda, ya, menolong distribusi makanan dan lain sebagainya. Tetapi kita bisa melihat bahwa prinsip ini bisa berlaku luas. Bahwa diaken bisa membantu satu jemaat untuk melakukan pekerjaan apapun yang tidak ada hubungannya misalnya dengan penyampaian firman, tidak ada hubungannya dengan pengajaran dan lain sebagainya. Ketika suatu jemaat semakin bertumbuh, ada begitu banyak pekerjaan yang bisa muncul di situ. Ya. Misalnya pemeliharaan gedung. Ya. Ya. Karena tiap-tiap gembala itu punya skill set yang beda-beda juga, saudara. Tidak semua jemaat sama. Ada gembala yang dia jago administrasi, dia jago bangun-bangun gedung lain sebagainya. Dia jago ini, jago itu. Jadi gembalanya bisa melakukan itu juga. Tapi ada gembala-gembala yang mungkin dia tidak begitu jago dalam hal-hal tersebut. Dan maka perlu ada orang-orang di dalam jemaat yang melakukan hal-hal tersebut. Masalah kebersihan, masalah keuangan gereja, masalah banyak lagi yang lain. Ya. Jadi hal-hal yang tidak berhubungan langsung dengan penyampaian firman Tuhan, katanya di sini, ya, doa dan lain sebagainya. Nah, ada pekerjaan, ya, berhubungan dengan mengurus manusia juga, ya karena di sini ada janda-janda yang merasa diabaikan, ya mereka saling bertentangan dan lain sebagainya. Kenapa kami diabaikan? Ya, sekali lagi Alkitab tidak bilang benarkah mereka diabaikan atau memang cuma merasa diabaikan, ya karena ada dua hal yang berbeda ya. Benar diabaikan, ada juga yang tidak diabaikan tapi merasa diabaikan. Gitu ya. Alkitab tidak bilang bagaimana, tetapi ada masalah yang muncul. Ya, ada masalah yang muncul sehingga diperlukan suatu solusi di sini. Oleh karena itu ini adalah suatu pelayanan, saudara. Dan tadi kita bilang bahwa ada jabatan diaken, tapi ada juga diaken dalam pengertian orang yang melayani, yaitu kita semua. Nah, memang mestinya setiap anggota jemaat bertanya, apa yang saya bisa lakukan di dalam jemaat ini? Dalam hal apa saya bisa ikut ambil bagian? Bagaimana saya bisa memajukan jemaat ini? Supaya jemaat ini menjadi tiang penopang yang semakin bersinar. Supaya semakin banyak orang yang mendengarkan Injil kebenaran. Supaya orang yang di dalamnya semakin dikuatkan dalam iman. Ingat bahwa jemaat adalah tubuh. Dan di dalam 1 Korintus pasal 12, Tuhan mengibaratkan tiap-tiap orang yang bergabung ke dalam tubuh sebagai anggota tubuh. Dan Tuhan bilang anggota tubuh itu beda-beda. Tuhan akan memberikan karunia yang berbeda-beda ke setiap orang. Apakah tubuh itu mata semua? Tuhan bilang kan tidak. Kalau semuanya mata, di manakah pendengaran? Apakah tubuh itu hanya tangan semua? Tidak, Tuhan bilang. Kalau semuanya tangan, di manakah kaki? Jadi Tuhan akan menaruh orang ke dalam tubuhnya, yaitu jemaat. Dan Tuhan akan memberikan karunia yang berbeda-beda kepada tiap-tiap orang dalam jemaat itu. Dan kalau misalnya Anda sudah bergabung di dalam jemaat Grace, mana ini adalah tubuh Tuhan. Dan seharusnya Anda bertanya, Tuhan, karunia apa yang Engkau telah berikan kepadaku? Karunia apa? Karena Tuhan akan memberikan karunia tertentu. Bukan karunia yang berhubungan dengan pewahyuan lagi. Nah, makanya kalau Anda nggak ikut seminar hari Jumat, Anda agak kehilangan sedikit. Ya. Ada karunia untuk pewahyuan. Dulu orang masih bernubuat, saya mau karunia bernubuat, saya mau karunia bahasa lidah. Karunia itu sudah tidak ada, tapi masih banyak karunia lain. Yang tidak ada berhubungan dengan pewahyuan yang Tuhan akan kasih kepada tiap-tiap anggota jemaat. Supaya ini menjadi satu tubuh yang sehat. Yang akhirnya terikat dan saling bangun-membangun untuk makin bertumbuh ke arah Kristus. Jadi setiap anggota jemaat perlu bertanya, saya sudah dikasih karunia apa oleh Tuhan? Dan apa yang harus saya lakukan? Apa porsi yang bisa saya lakukan untuk jemaat di tempat ini? Kalau Anda belum anggota jemaat Grace, Anda perlu bertanya, satu, sudahkah Anda diselamatkan? Kalau Anda belum diselamatkan, maka Anda dalam bahaya besar. Anda belum sungguh-sungguh diselamatkan. Anda belum, walaupun Anda datang ke gereja, walaupun Anda statusnya entah apa, Kristen atau apapun status Anda. Kalau Anda belum sungguh-sungguh
diselamatkan, Anda belum sungguh-sungguh percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan bukan mengandalkan yang lain, maka Anda perlu diselamatkan. Tapi kalau Anda sudah diselamatkan dan Anda belum bergabung dengan jemaat di tempat ini, Anda belum bergabung dengan jemaat Alkitabiah, maka Anda kehilangan ditempatkan Tuhan di dalam satu jemaat. Anda kehilangan menjadi bagian dari tubuh. Anda kehilangan Tuhan kasih karunia tertentu supaya Anda ikut membangun sesuatu. Anda perlu berada di dalam tempat seperti itu, saudara. Coba kita lihat lagi Kisah Rasul pasal yang ke-6. Kenapa ada pelayanan diaken? Ya, satu, karena ada pekerjaan dalam jemaat. Ada pekerjaan dalam jemaat. Ya, di jemaat kita nanti pasti ada pekerjaan yang banyak, saudara. Nah, gembala tentu banyak melakukan pekerjaan juga. Ya. Tapi gembala harus sebenarnya banyak berfokus kepada penyampaian firman, pengajaran, dan lain sebagainya. Ini adalah rasul-rasul saja berpikir seperti itu. Waktu itu rasul-rasul ada berapa rasul, saudara, di situ? Ada 12. Di Grave saat ini gembalanya 3. Ya. Waktu itu rasul ada 12. Tapi jemaatnya ada berapa waktu itu? Di hari Pentakosta, tanya 3.000 orang. Ya. 3.000 orang. Ya. Jadi kalau kemudian belakangan ada tambah lagi jadi 5.000 orang. Jadi rasulnya ada 12. Ya, belakangan kita tahu ada penilik-penilik lain yang diangkat yang bukan rasul. Contohnya Yakobus, saudara Tuhan Yesus, akhirnya jadi gembala walaupun dia tidak disebut rasul dan lain sebagainya. Mereka malah berkata kami harus berfokus kepada doa dan pelayanan firman. Ya. Banyak orang tidak tahu. Banyak orang berpikir gembala itu kerjanya 1 minggu 1 hari. Jadi enak jadi gembala katanya, gitu ya. Wah, kalau orang biasa kerja 5 hari, ya, libur 2 hari. Kalau jadi gembala enak, kerja 1 hari, libur 6 hari. Oh tidak, ya. Apalagi gembala Grave, ya. Saya bisa berkata jadwal kami sangat-sangat padat. Apalagi kalau musim gigs, ya, kami harus mengajar. Ya. Kadang-kadang yang dilihat pekerjaannya adalah berkhotbah di depan. Berkhotbah berapa sih? 1 jam. Malah jemaat berharap lebih sedikit lagi dari 1 jam, gitu kan? Jadi paling 1 jam, ya, 1,5 jam udah diprotes, saudara. Ya. Kerjanya 1 minggu 1 jam, begitu. Ya, tetapi tidak. Persiapan untuk khotbah, persiapan untuk seminar. Kemarin saya seminar hari Jumat, ya. Persiapan untuk itu berhari-hari dan lain sebagainya. Jadi ada banyak hal ada banyak pekerjaan yang bisa dilakukan oleh orang-orang lain yang memang terbeban untuk itu. Selain itu, saudara yang kasih Tuhan, bukan saja diaken diperlukan karena ada pekerjaan dalam jemaat, tapi juga karena ada perseteruan di dalam jemaat. Diaken diperlukan karena ada perseteruan di dalam jemaat. Jadi di dalam jemaat Yerusalem, ya, kadang-kadang kita berpikir jemaat itu karena namanya jemaat, ya, orang Kristen, jemaat, apalagi jemaat Alkitabiah, itu pasti perfect semuanya. Ternyata tidak. Ternyata tidak. Ya. Jemaat-jemaat yang Alkitabiah pun tidak ada yang sempurna, tidak perfect. Kenapa? Karena kita manusia tidak perfect. Kita tidak sempurna. Gembala tidak sempurna, jemaat juga tidak sempurna. Kadang-kadang terjadi konflik di dalam jemaat. Kalau kita baca jemaat Korintus, ada yang bikin partai-partai sendiri. Jadi multi partai, bukan cuma Indonesia yang multi partai. Ya. Jemaat Korintus, ada yang partai Paulus, partai Petrus. Ya, yang paling keren lagi bilang saya partai Yesus. Wah, lebih hebat, saudara. Ya. Nah, jadi mereka bikin kelompok-kelompok dan lain sebagainya. Ada perpecahan, ada perseteruan di dalam jemaat. Dan termasuk di jemaat Yerusalem di situ. Ada perseteruan karena saling tuding-menuding. Wah, ini rasulnya kurang adil. Ya, mungkin Rasul Petrus kurang adil. Ya, masa kemarin bagi sembako dia dapat, saya nggak dapat, belum dapat. Nah, kenapa dia jabat tangan sama yang itu lebih lama sedikit, yang sama saya jabatnya sebentar doang, dan lain sebagainya. Saudara, ada potensi hal-hal seperti ini muncul di dalam jemaat. Ya. Dan pekerjaan atau pelayanan diaken bisa membantu dalam hal ini. Karena kadang-kadang hal-hal yang sensitif bisa diambil alih oleh diaken. Ya. Hal-hal untuk melindungi rasul-rasul di sini dari tuduhan-tuduhan. Begitu. Bahwa tuduhan bahwa mereka tidak fair, rasulnya tidak fair, dan lain sebagainya. Ya. Jadi diaken-diaken di sini bisa sebagai orang-orang yang dewasa di dalam Tuhan, dewasa di dalam jemaat. Mereka bisa meredam perseteruan ini.
Ya, mereka bisa berkata bahwa oh tidak, ya ini tidak ada rasulnya, misalnya pilih kasih atau lain sebagainya. Ya. Dan kami akan membantu untuk meluruskan masalah janda-janda ini dan lain sebagainya. Jadi diaken rupanya sangat penting juga perannya di situ. Oke, coba kita kembali lagi ke dalam 1 Timotius pasal yang ketiga sekarang, saudara. Jadi kita sudah melihat hal yang pertama mengenai diaken, yaitu pelayanannya. Pelayanan, karena kata diaken itu sendiri berarti pelayan, saudara. Nah, sekarang kita mau melihat hal yang kedua tentang diaken. Kita balik lagi ke 1 Timotius pasal 3 ayat 8 sampai ayat 13. Ya. Yaitu persyaratannya. Okay. Persyaratannya. Jadi kita sudah melihat pelayanan diaken, kemudian kita melihat persyaratan diaken. Dan kita lihat dari ayat 8 sampai ayat 13 tadi. Ya. Nah, kalau kita bandingkan, mungkin kita tidak akan ada banyak waktu membandingkan, tapi kalau kita bandingkan persyaratan diaken dengan persyaratan penilik jemaat, itu sebenarnya ada banyak hal yang sama gitu. Ada banyak hal yang sama antara diaken dengan penilik bahkan. Ya, ada banyak, misalnya suami dari satu istri dan lain sebagainya. Itu syarat yang sama. Ya. Tidak serakah, bukan penggemar anggur dan sebagainya. Nanti kita akan lihat. Jadi ada banyak yang tumpang tindih antara syarat penilik dengan syarat seorang diaken. Tapi sambil kita melihat syarat seorang diaken ini, saya kembali kepada tema kita atau judul kita, yaitu apa? Diaken yang dipilih dan kita semua. Diaken yang dipilih dan kita semua. Artinya, sambil kita melihat syarat-syarat ini, dan nanti yang akan kita pakai juga dalam pemilihan diaken, tetapi kita berpikir bahwa syarat-syarat ini bukan hanya untuk nanti orang yang jadi diaken, begitu. Tetapi syarat-syarat ini adalah hal yang bagus untuk kita semua. Gitu. Artinya setiap orang yang mau bertumbuh di dalam Tuhan, setiap orang yang mau dewasa di dalam Tuhan, dia harus berpikir, seperti inilah saya mau menjadi. Gitu, ya. Inilah target yang mau saya capai. Gitu. Ya, karena ini adalah syarat, sama dengan syarat penilik sebenarnya. Syarat penilik juga bagus-bagus itu, untuk dikejar oleh setiap orang percaya. Dan demikian juga dengan syarat diaken di sini. Kita akan melihat persyaratannya, tapi ingat terus, ini adalah untuk orang yang dipilih dan juga untuk kita semua. Ya. Coba kita lihat apa syaratnya. Yang pertama, kita melihat syaratnya itu dari karakternya terlebih dahulu. Karakternya ada disebut di ayat yang ke-8. Ya. Karakter dari seorang diaken haruslah orang yang terhormat. Ini pertama. Orang yang terhormat. Terhormat itu berarti apa, saudara? Terhormat itu ya berarti dia punya karakter yang menyebabkan orang mau menghormati dia. Ya. Tentu kalau misalnya seseorang itu adalah seorang yang hidupnya kacau balau, orang tidak akan hormati dia. Ya. Kalau misalnya dia, ya misalnya orang tahu bahwa dia punya kelemahan-kelemahan, dosa-dosa yang jelas, lain sebagainya, tentu orang tidak akan menghormati dia. Gitu ya. Jadi ini adalah orang yang dia memiliki karakter yang sehingga membuat orang bisa hormat kepada dia. Sebenarnya di dalam bahasa aslinya ini adalah kata semnos. Dan kalau Anda buka dalam King James, dia terjemahkan must be grave katanya. Ya. Grave. Grave itu apa sih? Ya, itu suatu adjektif dalam bahasa Inggris. Artinya apa ya? Terhormat dalam pengertian serius begitu. Ya. Jadi bukan kekanak-kanakan. Bukan badut kota begitu, ya. Jadi seseorang yang terhormat, yang orangnya serius, ya. Nah bukan berarti dia akan nggak boleh berkelakar atau dia bikin joke atau lain sebagainya. Ya mungkin bahkan di antara diaken kita saja ada yang lebih suka ketawa-ketawa, nggak apa-apa, saudara. Tapi maksudnya dia adalah orang yang semnos, yang terhormat dan serius adalah dia tahu kapan harus serius. Ya. Nah ini adalah permasalahan dari banyak orang, banyak laki-laki. Ya. Dia tidak tahu kapan dia harus serius. Ya. Banyak laki-laki terutama yang di dalam yang tumbuh besar ya di zaman zaman entertainment. Ya, sebenarnya bukan hanya laki-laki, perempuan juga. Tapi semakin jelas pada laki-laki karena sebenarnya laki-laki lah yang dipanggil Tuhan menjadi pemimpin. Laki-laki lah yang dipanggil Tuhan menjadi kepala keluarga. Jadi
fenomena ini menjadi begitu jelas pada laki-laki gitu. Karena laki-laki yang kita hidup di zaman entertainment, akhirnya banyak yang tidak pernah grow up kadang-kadang katanya. Tidak pernah benar-benar tumbuh dewasa sehingga hanya memikirkan, hanya cari fun saja. Sehingga hidup ini hanya untuk mengejar fun. Ya. Karena dari kecil dia kejar fun. Ya. Nonton film fun, main game. Nah, game ini menjadi bisnis sekarang yang sudah triliun-triliun dolar gitu kan. Dan begitu banyak. Ya. Mulai dari game handphone, konsol, ya, Xbox, PlayStation, Nintendo Switch, kemudian PC gaming, lain sebagainya. Ya, saya sangat tahu ini karena saya juga pernah berkecimpung di dalamnya, gitu ya. Tetapi kalau kita tidak pernah grow up, gitu kan, akhirnya kita menjadi seorang yang hanya main-main saja dalam hidup ini. Gitu. Kita tidak pernah serius, ya, menanggapi sesuatu, gitu. Jadi serius terhormat di sini bukan berarti orangnya nggak boleh ketawa, nggak silakan ya. Humor adalah hal yang baik pada waktunya, begitu ya. Tetapi seorang yang terhormat, seorang yang menjadi diaken di sini, seorang Kristen yang dewasa, dia tahu kapan dia harus serius. Dia tahu terhadap apa dia harus serius. Dia harus serius terhadap tanggung jawab dia. Ya kalau dia sudah jadi kepala keluarga, dia harus serius memikirkan, oh saya kepala keluarga, gitu. Ya, saya harus melakukan apa yang harus saya lakukan sebagai kepala keluarga. Saya bukan lagi misalnya main game sampai jam 3 pagi, ya besoknya pusing-pusing gitu. Ya. Ini masih anak kecil kalau begitu. Dia belum grave, belum serius terhadap hidup ini. Dan ada begitu banyak saudara yang kasih Tuhan. Jadi orang yang serius, ya seorang diaken harus orang yang serius ketika dia harus serius. Dia serius terhadap panggilan dia serius terhadap tanggung jawab dia serius terhadap pelayanan dia. Ya. Nah kemudian dikatakan yang kedua ya, jangan bercabang lidah. Jangan bercabang lidah. Ya ini istilah yang bagus, bercabang lidah. Ya, jadi lidahnya bercabang. Gimana caranya lidah bercabang, gitu kan? Ini kita kan bukan ular. Kalau ular kan lidah bercabang, gitu ya. Ular lidah bercabang. Ini dalam bahasa Yunani-nya adalah dilogos. Kata di itu berarti duo ya, dua. Dua kata gitu, dilogos. Jadi bercabang lidah. Di satu sisi dia ngomong begini, di sisi lain dia ngomong begini. Tidak bisa dipegang. Dia sepertinya punya satu muka ke satu sisi, punya muka yang lain ke sisi yang lain. Tidak, seorang yang Tuhan inginkan, dan ingat ini bukan hanya jabatan diaken, ini sebenarnya untuk semua orang Kristen juga. Kita harus konsisten. Nah contoh di dalam Alkitab mungkin orang yang bercabang lidah. Di dalam perjanjian lama, siapa masih ingat ada seorang putri raja namanya Mikal, masih ingat? Ya. Mikal istrinya Daud yang pertama. Ya. Dan dia adalah contoh orang yang bercabang lidah. Kenapa? Kita ingat, waktu satu kali Daud pengen membunuh Daud. Dia kirim orang untuk lihatin rumahnya Daud. Lalu Daud pulang ke rumah. Nah di situ, Mikal tolongin Daud. Dia bilang, Daud, ya, lihat nih, saya melihat ada ciri-ciri nggak bener nih. Ada, kalau zaman sekarang Petrus atau apa begitu kan, ya, sudah mengelilingi, ada apa begitu, penambak misterius. Dan ini kamu harus segera melarikan diri. Wah, dia tolongin Daud. Ya. Bagus nggak? Bagus. Dia tolongin Daud. Ya. Daud disuruh lari dari jendela. Kemudian dia pura-pura, dia taruh terafim katanya di situ kan, dia kasih bulu kambing di situ. Sehingga ketika pasukan Daud datang, dia kira itu Daud. Gitu. Ternyata bukan, itu terafim. Tapi begitu Mikal di hadapan bapaknya marah. Gitu kan. Mikal, kenapa kamu bantu musuh saya? Nah, Mikal berbicara beda lagi. Dia bilang apa sama Saul? Saya dipaksa sama Daud. Daud bilang kalau tidak biarkan dia pergi, dia akan bunuh saya. Wah, bukan seperti itu sebenarnya. Ya. Tapi istilahnya di hadapan Daud, dia mau tolong Daud. Di hadapan Saul, sepertinya dia mau berkata, saya berpihak kepada engkau, Saul. Saya berpihak kepada engkau, Bapakku. Gitu. Jadi kepada Daud dia bilang saya berpihak kepada Daud. Kepada Saul dia bilang saya berpihak kepada Saul.
Jadi kata-katanya berubah tergantung dia ngomong sama siapa. Nah ini bercabang lidah. Sehingga apa yang terjadi? Sebenarnya merugikan nggak itu? Merugikan. Mungkin Mikal melakukan itu karena dia takut dimarahin bapaknya. Mungkin. Tapi itu berbahaya karena kenapa? Itu membenarkan kecurigaan Saul terhadap Daud. Gitu. Dengan Mikal ngomong begitu tentang Daud, apa pikiran Saul? Wah, Daud ini benar jahat kalau begitu. Masa anak gua, istri dia ancam mau bunuh. Jadi itu terus menambah meracuni pikiran Saul tentang Daud. Mestinya Mikal di situ berbicara untuk Daud. Tidak, Bapak. Kenapa kamu mau bunuh dia? Saya biarkan dia pergi karena saya tahu dia tulus kepada engkau. Dia tidak pernah akan mau mengkhianati engkau. Mestinya Mikal ngomong gitu. Maka beres. Ya entahlah konsekuensinya apa. Tapi minimal dia akan menjadi seorang saksi tentang ketulusan Daud di hadapan bapaknya. Tetapi yang terjadi tidak. Nah ini adalah contoh orang yang bercabang lidah. Gitu. Di satu sisi dia ngomong begini seolah-olah dukung Daud. Di satu sisi dia seolah-olah enggak, saya musuhnya Daud, saya bantu engkau Saul. Dan belakangan akhirnya Saul suruh dia, karena dia terjebak sendiri dalam buatan dia. Oh bener ya, jadi Daud begitu sama kamu jahat banget ya. Yaudah saya nikahin kamu sama orang lain ya. Akhirnya Mikal dinikahkan sama orang lain, saudara. Anda baca di situ namanya Paltiel. Dan Mikal juga oke-oke saja. Padahal dia berzina karena Daud masih ada. Nah, jadi sebagai orang Kristen kita tidak boleh seperti itu. Kita harus konsisten. Kita harus perkataan kita tepat, ya dan tidak. Ya. Kita lihat lagi di ayat yang ke-8, apalagi karakternya di sini. Dikatakan jangan penggemar anggur. Ya. Jangan penggemar anggur. Ya, anggur, oinos di sini ya. Jangan penggemar anggur. Kenapa? Anggur bisa memperhamba seseorang. Anggur adalah hal yang bisa membuat seseorang teradiksi. Dan Tuhan tidak ingin orang Kristen manapun, apalagi yang akhirnya dipilih menjadi diaken, untuk menjadi orang yang akhirnya terikat oleh hal-hal yang bisa mengikat dia. Anggur disebut di sini, ya, tetapi ini bisa banyak hal yang lain lagi, saudara. Ya, anggur bisa memperhamba kita. Betapa banyak orang yang hidupnya hancur karena anggur. Dan karena begitu banyak orang yang hidupnya hancur karena anggur, maka sekalipun kita pun kalau misalnya kita bisa minum anggur tanpa mabuk pun, sebaiknya kita tidak. Kenapa? Karena kita tidak mau menjadi batu sandungan untuk orang lain. Paulus pernah berkata, kalau saya makan daging menjadi batu sandungan untuk orang lain, saya tidak akan makan daging. Itu daging, padahal daging nggak ada masalahnya. Apalagi dengan anggur. Jadi tidak boleh penggemar anggur. Ada hal-hal lain lagi yang mengikat manusia? Oh banyak. Ya. Rokok mengikat manusia. Ya. Kalau orang sudah kecanduan rokok, betapa sulitnya dia mau membuang itu. Ya. Ada orang bilang, enggak, saya enggak kecanduan rokok kok, saya cuma merokok aja, saya enggak kecanduan. Oke, buktikan kalau gitu, buang rokoknya. Tapi saya enggak mau buang. Ya. Itulah buktinya kamu kecanduan. Kan? Kenapa kamu mau seperti itu? Dan mungkin ada hal-hal lain lagi. Hal-hal yang mengikat. Sekarang ada suatu epidemi bukan virus dan sebagainya, epidemi pornografi misalnya. Yang menghantam. Ya, di warta kita ada satu artikel tentang pornografi di situ. Dan di zaman sekarang ini, karena internet dan lain sebagainya, mudah sekali untuk mengakses pornografi dan ini menjadi racun yang disebar kepada begitu banyak orang. Begitu banyak orang dan banyak orang ditipu dengan kata, oh pornografi tidak kan kita tidak sentuh orang, tidak apa, ya nggak apa-apalah. Sepertinya tidak ada korbannya. Oh tidak, saudara. Korban yang pertama adalah orang yang melihat pornografi itu sendiri. Itu sudah korban nomor 1. Dan ini menjadi suatu pandemi. Menjadi pandemi. Baru-baru ini ada kasus mana seseorang mengaku dia melihat pornografi yang saya kenal orang ini. Dan karena itu dia
bangkit hawa nafsunya dan dia mencoba untuk melakukan perzinahan. Walaupun memang akhirnya tidak berhasil, tidak jadi perzinahan fisiknya, ya. Tetapi itu adalah karena dia menonton pornografi. Jadi betapa bahayanya ini. Ini adalah hal yang mengikat juga. Kemudian yang terakhir adalah dalam karakter di ayat 8 adalah jangan serakah, saudara. Jangan serakah. Oh ya. Cinta akan uang. Serakah. Sebenarnya dalam bahasa aslinya, aiskrokerdes di sini, artinya dia mencintai keuntungan yang tidak benar, keuntungan yang memalukan. Tentu seorang Kristen kita boleh bekerja, kita boleh mencari uang untuk mencukupi kebutuhan kita, harus malah. Ini adalah bagian menjadi serius. Menjadi serius ya berarti Adam disuruh apa? Kerjakanlah tanah supaya kamu bisa hidup dari tanah itu. Ya, kita harus serius, kita harus bekerja. Ya. Tapi aiskrokerdes artinya mencintai keuntungan yang memalukan. Di mana dia akhirnya mencoba mencari uang, serakah itu artinya mencoba mendapatkan uang dengan cara-cara yang tidak benar. Contohnya adalah Yudas Iskariot tentunya. Dan ini diaken tentu tidak boleh seperti ini, karena seringkali diaken menolong dalam masalah keuangan jemaat, dalam banyak hal yang lain. Ya. Tapi Yudas Iskariot adalah contoh, di mana dia dipercaya oleh rasul-rasul yang lain untuk memegang kas. Dan dia memegang kas, sampai-sampai waktu Tuhan Yesus suruh dia pergi-pergi pada malam itu, yang lain semua kira apa? Tuhan Yesus suruh dia beli sesuatu. Atau kasih uang kepada berderma, gitu, karena dia yang pegang kas. Tanpa mereka sadar, sebenarnya Yudas malah sering nyolong dari kas itu. Dan nyolongnya nggak cukup, dia pikir, wah mungkin dia ikut Tuhan Yesus, dia pikir, saya bakal jadi menteri apa ini? Gitu. Jadi saya ambil dulu persekot gaji saya, gitu ya. PP-nya diambil dulu. Dan ketika mulai nggak cukup, dia jual tuannya dengan 30 keping perak. Oh saudara, ini tidak boleh bagi setiap orang Kristen. Jadi karakternya. Coba kita lihat sekarang ayat yang ke-9. Selain karakternya, seorang diaken haruslah dilihat dari keteguhan imannya. Keteguhan imannya. Ya. Jadi ada karakternya di ayat yang ke-8, lalu keteguhan imannya di ayat yang ke-9. Katakan di sini, melainkan orang yang memelihara rahasia iman dalam hati nurani yang suci. Orang yang memelihara rahasia iman. Apa maksudnya rahasia iman? Kata rahasia sini dari kata musterion. Dan saya sudah sering jabarkan di dalam sekolah minggu dewasa. Kata rahasia di dalam perjanjian baru, itu bukan maksudnya sesuatu yang kita tidak boleh ngomongin sekarang. Kalau ini rahasia iman, dalam pengertian tidak boleh diomongin, berarti diaken Grafe ini punya rahasia yang nggak boleh diomongin ke semua orang. Ada rahasia apa gitu, rahasia iman. Nah ini salah. Ini gnostik. Ya, ini contoh-contoh Mormon. Anda tahu kalau Anda masuk ke gereja Mormon, ini tergantung Anda masuk tingkat mana. Jadi mereka tidak akan kasih tahu kamu semua pengajarannya. Tunggu kamu udah naik tingkat, baru pengajaran intinya dikasih tahu. Ya. Karena sampai ke level tertinggi Mormon, kamu baru diajarkan bahwa ternyata pengajaran Mormon adalah kalau kamu bagus, suatu hari kamu jadi Tuhan, jadi Allah. Bahwa manusia bisa menjadi Allah. Tetapi kalau orang baru di Mormon, dia nggak akan kasih tahu. Bahwa pengajarannya seperti itu. Pengajarannya baru di-unlock kalau Anda masuk level tertentu. Wah, naik level, di-unlock, wah dapat pengajaran baru lagi. Enggak. Di dalam perjanjian baru, semua pengajaran sudah langsung diberikan di dalam Alkitab. Jadi rahasia iman ini maksudnya apa? Kata rahasia di dalam perjanjian baru maksudnya adalah sesuatu yang dulu di perjanjian baru, di perjanjian lama belum dikasih tahu, tapi sekarang di dalam perjanjian baru sudah disampaikan. Jadi maksudnya rahasia di sini adalah tidak diketahui oleh nabi-nabi PL dulu. Tetapi sekarang sudah nyata bagi kita di perjanjian baru, itu maksudnya rahasia iman. Apa contohnya rahasia iman? Lihat langsung di ayat yang ke-15-nya, saudara. Dan 16, masih pasal yang sama. 1 Timotius 3, ayat 16. Sesungguhnya agunglah, apa katanya? Rahasia. Rahasia, ini katanya sama. Agunglah rahasia ibadah atau kesalehan, dalam TB2 kesalehan. Rahasia kesalehan kita. Apa itu? Dia, sebenarnya dalam PR ini Allah.
Allah telah dinyatakan dalam daging atau dalam rupa manusia. Nah, ini di dalam perjanjian lama belum dinyatakan bahwa Allah akan lahir, namanya Yesus. Itu belum, orang PL belum tahu itu. Tetapi ini sudah dinyatakan. Ini adalah rahasia. Rahasia iman. Jadi ini berbicara mengenai poin-poin iman di dalam perjanjian baru. Seorang diaken harus paham akan poin-poin iman kita. Memang seorang diaken bukan diangkat untuk mengajar, terutama. Tetapi dia harus orang yang memahami kebenaran. Dia harus orang yang paham akan rahasia iman, katanya. Memelihara rahasia iman dalam hati nurani yang suci. Dia benar-benar menerima pengajaran-pengajaran Alkitabiah. Benar-benar menyimpan itu dalam hatinya. Nah, ini adalah keteguhan imannya. Kemudian, saudara yang kasih Tuhan, apalagi? Karakternya ayat 8, keteguhan imannya ayat 9, kemudian keluarganya, kita lihat ayat 11 sampai ayat yang ke-12. Ya. Keluarganya, ayat 11, demikian pula istri-istri. Jadi diaken adalah orang yang beristri, ayat yang ke-12, diaken haruslah mempunyai hanya satu istri. Jadi suami dari satu istri. Jadi dan istrinya pun katanya harus orang yang terhormat. Jadi karena mereka akan melayani sebagai satu tim. Mereka akan melayani sebagai satu keluarga. Istrinya harus orang yang terhormat. Sama, kata yang terhormat sama yang dipakai dengan yang suaminya, semnos di situ. Jadi dia perempuan yang serius untuk hal-hal yang memang dia perlu serius. Dia bukanlah badut kota sekali lagi. Ya. Dia bukanlah perempuan yang semua orang cibir, wah ini perempuan nggak bener gitu. Ya. Yang semua orang tahu dia nggak bagus dan sebagainya, bukan. Dia adalah perempuan yang terhormat, yang serius ketika dia harus serius. Jangan pemfitnah. Menarik ya, bahwa ini disebutkan tentang istri. Tentu yang laki juga tidak boleh pemfitnah. Tapi sepertinya Rasul Paulus tahu, sebagaimana survei dan studi memperlihatkan, perempuan itu jauh lebih banyak bicara daripada laki-laki. Nah, ini bukan berarti jelek atau tidak jelek, gitu ya. Tapi itu memang fakta saja, gitu ya. Perempuan lebih banyak bicara dari laki-laki kebanyakannya. Ya mungkin pengecualiannya pengkhotbah seperti saya, gitu ya. Saya banyak bicara, tapi kalau lagi nggak khotbah, saya bukan orang yang suka banyak bicara sebenarnya. Saya orang yang agak pendiam. Cuman karena jadi pengkhotbah ya harus banyak bicara saat khotbah. Dan oke, perempuan banyak bicara. Kalau ketemu perempuan lain akan banyak bicara. Nah, yang harus hati-hati adalah jangan sampai menjadi gosip sana sini. Pemfitnah, mengatakan hal yang tidak benar. Hendaklah dapat menahan diri dan dapat dipercayai dalam segala hal. Jadi dia mencerminkan karakter suaminya juga. Mereka seiring. Baik suaminya, istrinya, ya, orang-orang yang dewasa di dalam iman. Dapat dipercayai dalam segala hal. Ayat 12, dia akan harusnya mempunyai hanya satu istri dan mengurus anak-anaknya dan keluarganya dengan baik, katanya di sini. Jadi ini mirip dengan penilik. Ya, penilik harus memiliki keluarga yang baik, katanya. Nah, diaken juga hendaklah memiliki keluarga yang baik. Dia bisa memimpin istrinya, memimpin anak-anaknya. Oke. Nah, saudara, kemudian kita akan lihat hal yang ketiga mengenai diaken. Ya, hal yang ketiga mengenai diaken. Yang pertama adalah pelayanannya, yang kedua adalah persyaratannya, dan yang ketiga adalah perkembangannya. Perkembangannya ada di ayat yang ke-13. Ya. Sebab mereka yang melayani dengan baik, beroleh kedudukan yang baik, sehingga dalam iman kepada Kristus Yesus mereka dapat bersaksi dengan leluasa. Saudara, ketika seseorang menjadi melayani Tuhan, semakin dia melayani Tuhan, semakin Tuhan akan kasih karunia lagi. Dan Tuhan akan tambah-tambahkan. Ya, karena orang itu rindu untuk melayani. Maka Tuhan akan terus taruh dia kesempatan untuk melayani lagi. Ya. Sehingga dikatakan di sini, mereka yang melayani dengan baik, beroleh kedudukan yang baik. Kata kedudukan di sini adalah batmos, yang artinya semacam jenjang
Jenjang atau kayak anak tangga itu ada tangga kesekian begitu. Dan ini memberitahu kita bahwa Tuhan akan menaruh kita pada suatu jenjang yang berikutnya lagi, jenjang yang berikutnya lagi. Dan tadi kan kita bilang bahwa ingat nggak di Kisah Rasul pasal 6, 7 orang diaken pertama dipilih. Yang paling terkenal adalah Stefanus. Stefanus sebenarnya dipilih untuk membantu janda. Nah, kita tidak dicatatkan acara bantu jandanya gimana. Saya bisa asumsikan beres gitu ya. Bantu jandanya beres lah gitu. Tetapi apa yang paling kita tahu tentang Stefanus? Stefanus akhirnya bukan hanya membantu janda, setelah dia dipilih menjadi diaken, iman dia terus bertambah. Dan akhirnya dia menjadi seorang pemberita firman juga. Wow. Dan akhirnya dia menjadi seorang yang bersaksi, dan akhirnya dia menjadi seorang yang bahkan bersaksi sedemikian hebat, meyakinkan orang-orang Yahudi sampai mereka kesel sama dia, akhirnya dia menjadi martir pertama setelah kebangkitan Tuhan Yesus. Jadi kita melihat ini adalah perkembangan ketika seseorang melayani Tuhan. Dan sekali lagi, kita bicara mengenai diaken yang dipilih dan kita semua. Ketika seseorang berkata, Tuhan saya mau terlibat, Tuhan kasih saya pelayanan tertentu dan kita lakukan dengan baik, maka Tuhan akan bisa tambahkan lagi. Termasuk yang jadi diaken juga. Di dalam 7 diaken pertama, selain Stefanus, yang paling terkenal kedua siapa? Ada satu namanya Filipus. Nah, Filipus ini juga rupanya hebat ya. Dipilih jadi diaken, tapi ternyata imannya bertumbuh. Dan belakangan dia jadi penginjil, saudara. Filipus inilah yang akhirnya pergi ke Samaria. Kalau kita baca, waktu itu terjadi penganiayaan, orang terserak-serak, rasul-rasul stay di Yerusalem. Filipus, diaken Filipus yang pergi ke Samaria dan mulai menginjil orang Samaria di situ. Dan terjadi kebangkitan rohani di Samaria sampai-sampai rasul-rasul bilang, ayo kita harus utus orang. Baru Petrus dan Yohanes ke Samaria. Setelah itu Filipus Tuhan panggil juga untuk menginjili sida-sida dari Ethiopia. Habis itu dia pergi ke Kaisaria dan lain sebagainya. Wow, ternyata dari seorang diaken, dia menjadi seorang penginjil. Nah, ini adalah perkembangan, saudara kasih Tuhan. Jadi, ketika kita melayani apapun itu, ya, dan kita berkata, Tuhan saya mau bertumbuh di dalam Engkau. Tuhan saya ingin terlibat untuk Engkau. Maka Tuhan akan tuntun kita dan tambah-tambah kita terus. Nah, bagaimana dengan ayat yang ke-10? Ini penutupnya. Bagaimana dengan ayat yang ke-10? Tadi kita sudah baca semua ayat, cuman ayat 10 yang belum. Dikatakan di sini, mereka harus diuji dahulu, baru ditetapkan dalam pelayanan itu. Setelah ternyata mereka tak bercacat. Ya. Jadi tadi kita bilang bahwa karakter yang disebut di sini, keluarga yang disebut di sini, ini adalah bukan hanya untuk diaken, tapi sebenarnya untuk kita semua. Ini adalah target. Kita tidak boleh ada orang yang berkata begini, karena saya bukan diaken, saya tidak perlu ini. Jadi diaken hanya boleh 1 istri. Ya, saya 2 istri lah gitu. Nggak boleh, saudara. Ini nggak ada orang Kristen boleh ngomong begitu. Atau gini, penilik nggak boleh suka anggur, diaken nggak boleh suka anggur ya, karena saya bukan kedua-duanya, ya nggak apa-apa saya mabuk-mabukan gitu. Ya. Atau diaken nggak boleh serakah, karena saya bukan diaken, saya serakah-serakah nggak apa-apa gitu. Ya. Bukan. Ya. Ini adalah target untuk kita semua. Ada diaken yang dipilih, tapi ini juga adalah diaken untuk kita semua. Dalam pengertian kita pelayan Tuhan. Kita pelayan Tuhan. Tetapi untuk yang mau dipilih, nah ini ayat 10. Karena bagi yang lain itu semua adalah target. Tapi kalau mau menjadi masuk kepada jabatan diaken, maka dikatakan mereka harus diuji dahulu. Ujinya gimana? Ada testing apa di sini? Ya. Bukan, saudara yang kasih Tuhan. Kalau kita baca di dalam Kisah Rasul tadi, ujinya adalah melalui pemilihan jemaat. Ujinya adalah melalui pemilihan jemaat, di mana rasul-rasul bilang, kalian pilihlah 7 orang yang menurut kalian penuh dengan iman, penuh dengan Roh Kudus, dan bisa mengerjakan pekerjaan ini. Dan jemaatlah yang tahu, gitu kan? Jemaat yang bisa menilai satu dengan yang lain. Siapa yang selama ini punya hati untuk melayani Tuhan? Siapa yang bisa dianggap terhormat dan tidak serakah dan lain sebagainya, dan yang rindu untuk mengambil jabatan ini. Gitu. Jadi mereka diuji melalui pemilihan jemaat. Mereka diuji melalui bagaimana orang-orang
ya, memahami mereka, dan melihat kesaksian mereka. Dan baru setelah itu ditetapkan dalam pelayanan itu. Dan saudara yang kasih dalam Tuhan, ini adalah apa yang Tuhan ajarkan tentang diaken. Dan kita akan pilih diaken memang. Baiklah, nanti kita akan pilih sesuai dengan apa yang firman Tuhan katakan. Tetapi ingat, yang menjadi pelayan itu bukan hanya diaken yang dipilih, tapi kita semua. Amin, saudara? Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk firman. Yang mengucap syukur bahwa Engkau juga membangkitkan orang-orang untuk pekerjaan. Ada yang Kau bangkitkan untuk menjadi pengajar. Ya, ada yang Kau bangkitkan untuk melayani dalam berbagai bidang. Engkau yang kiranya tolong Tuhan. Pimpin kami semua. Pimpin jemaat-Mu. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin.